Nih teman-teman ya, kalau motor itu tidak ada tenaganya, ya kalau nggak ada tenaganya, itu pertama adalah yang harus dicek adalah bagian kampas kopling. Nah, kampas kopling itu biasanya di sebelah kanan teman-teman. Kalau motor bebek ini ada dua macam. Ini sepatu kopling atau kopling ganda biasanya nyebutnya antosentrifugal. Kalau ini yang kampas kopling utama, yang kedua. Nah, netralnya ini, contoh ini cara kerjanya ya. Kalau ini muter kencang, digas, maka ini akan mengembang gaya sentrifugal. Sepatu gandanya akan mengembang seperti kampas rem saat direm akan menempel ke ini si lonceng ini ya, atau drumnya ini. Nah, kemudian dia akan muter ke searah seperti ini. Nah, digas, semakin digas ini semakin buka, semakin nempel si sepatu gandanya ini ke lonceng ya, atau drum. Setelah itu drum ini karena ada gigi nanas kecil, ini akan mengajak si pinion gear ya, atau ini drift gearnya gede ya, akan bergerak. Nah, bergeraknya si gear ini karena ini ada rumah kanvas atau rumah kopling bagian luar. Ini nih kaki si kanvasnya ini kan ada di luar. Nah, ini ikut muter gitu teman-teman. Nah, pada saat kampas ini ikut muter, karena plat kanvas ini saling silang ya, ada digencet sama per ini, maka dia barengan muter gitu teman-teman. Tuh, ini muter, tuh muter. Jadi ini ke depan muter, ini as kopling ini muter. Nah, tembusnya tengah as, kemudian ke as gear belakang sana, itu teman-teman. Tapi pada saat dikopling ada dua macam nih dikopling. Dikoplingnya dengan cara tidak digas, berarti terputusnya putaran mesin ke transmisi. Jadi kopling ini kan fungsinya untuk meneruskan putaran dari askrek ini ke mesin ke transmisi. Nah, disinilah terputusnya nih, karena ini tidak mengembang. Jadi ini digas muter sesuai putaran mesin langsam, yang ini nggak ikut muter. Tapi saat digas, nah muterlah si lonceng ini dan ini. Nah, ketika kopling yang diinjak kakinya klek gitu ya, dibuka, ini akan didorong ke menekan si per. Jadi di per ini kalau ketika ini ditekan, si pernya ini akan melemah. Terpisahlah putaran kanvas dan plat. Nah, ini ada kopling dalamnya. Jadi terpisahlah sebenarnya antara rumah kopling roda gila dan kanvas plat dengan rumah kopling yang bagian dalam atau satelit nyebutnya. Terpisah, itu disebut ngopling atau dikopling tangan, sama dengan ini. Nah, ketika motor diengkol itu tidak bisa los atau tidak bisa diengkol, itu penyebabnya pertama adalah cek bagian luarnya sini, apakah pelor bodo gandanya atau kampasnya ini nggak pas, atau per koplingnya lemah. Kalau ini dilepas, diengkol masih nggak bisa, berarti yang ada masalah adalah di bagian dalamnya gitu teman-teman. Oke ya, jadi kembali lagi ke masalahnya di mana. Motor itu tidak bisa diengkol. Nah, tidak bisa diengkol ya, cek dulu apa as engkolnya selek, surinya ini selek. Tapi kalau di engkol itu tidak nyangkut, ya bisa jadi dari koplingnya dulu, jangan bongkar dulu teman-teman. Ini kalau di engkol gini, tuh ngelos nih, tuh. Nah, ini yang bermasalah adalah bagian gear dalamnya. Tapi kalau di engkol tuh set gitu ya, set nggak nyangkut, itu bisa jadi pelor bodo gandanya ini yang di dalam sini. Biasanya Yamaha yang sering ya, kalau selain Yamaha masih mending lah gitu ya, nggak terlalu. Bisa juga dari ini udah aus, udah tipis lah ya, jadi loloslah di sini pada saat di engkol. Kalau di sini pelornya. Terus masalah selanjutnya adalah biasanya motor itu masuk gigi langsung loncat nih. Nah, masalahnya di sini. Jadi si sepatu ganda ini sama lonceng jadi satu. Jadi masuk gas langsung loncat. Kenapa? Tidak ada
kopling di sini tidak mau ngopling. Kenapa? Pelor bodo gandanya biasanya pecah. Per sepatu gandanya ini putus satu, ya patah satu, atau benda asing ganjel, atau salah masang ring di dalamnya. Itu bisa jadi motor masuk gigi langsung loncat. Kalau motor tidak ada tenaga ya bisa dari lonceng produk ganda ini, bisa dari per yang lemah, atau masang pernya nggak pas, atau kampas dan platnya sudah aus. Gitu teman-teman. Nah di lapangan itu biasanya kalau motor-motor yang untuk bawa beban berat ya, biasanya teman-teman itu ada yang diakalin kampasnya ini ditambah satu, kampasnya ditambah satu jadi biar tebel. Tapi kalau terlalu tinggi nambah si kampasnya ini melebihi batas ini, maka bahayanya adalah ketika dikopling, dia ngopling tapi pas masuk gigi dia lolos. Nah itu bahayanya kalau terlalu tebel gitu teman-teman. Tapi kelebihannya apa kalau kampasnya banyak? Engine brake-nya enak, motornya enak, ngerayapnya enak, ya tenaganya enak. Itu akal-akalan biasanya di lapangan. Nah kalau motor standar ya ikutin aja standar. Itu teman-teman. Nah, suara kasar juga di sini. Nih, kalau kopling ini kita lepas semua, kemudian kita hidupkan mesinnya normal, suaranya hilang kasarnya, berarti bagian ini, bagian koplingnya. Tapi kalau kita pasang kok kasar gitu ya, berarti bagian ini nih yang bermasalah. Tapi kalau kita lepas semua masih kasar, bisa jadi setang, blok, dan bagian mesinnya. Itu teman-teman. Itu cara bedain suara ya tentang kopling lah. Ini motor TVS, koplingnya mirip Honda ya teman-teman ya. Ada platnya seperti ini, ada sepatu ganda, ada lonceng, ada stud kopling, ada bearingnya, ini. Ada kampasnya, ada 4, ada platnya ya. Oke, semoga informasi sedikit ini dapat dipahami teman-teman.